Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linnailir rahmati wal maghfirati wa idqim minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita tidak boleh berhenti untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dengan apa yang telah diberikan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antara kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita yaitu kenikmatan selamat, sehat, dan juga keimanan dan keislaman, sehingga kita pada bulan Ramadan tahun ini kita masih bisa menjalankan perintahnya untuk kemudian menjadi wasilah atau menjadi perantara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, puasa diwajibkan hanya kepada manusia, dan manusia adalah makhluk yang paling baik, seperti firman Allah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Alhamdulillah juga kita termasuk diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang dalam kelompok manusia, di mana tadi saya kemukakan bahwa manusia sesuai dengan firman Allah adalah makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, sehingga dengan kesempurnaan itu kita menjadi lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Umpamanya kita bandingkan dengan malaikat. Malaikat hanya mempunyai rohani, tetapi tidak punya jasmani. Dan malaikat hanya dibekali dengan akal. Hewan-hewan, meskipun dia ada jasmaninya, juga ada rohaniyahnya, tetapi hewan tidak dilengkapi dengan akal, tetapi hanya diberi oleh Allah diberi nafsu. Sementara manusia diberi keduanya, yaitu akal dan nafsu. Para pemirsa yang saya hormati, nafsu dan akal ini bersama-sama atau menjadi satu dalam diri kita manusia. Padahal dua
makhluk ini, yaitu akal dan nafsu, sangat berbeda karakternya. Nafsu mempunyai karakter yang tidak baik, sementara akal mempunyai karakter yang baik, di mana kecenderungan akal itu akan memilah dan memilih mana kegiatan atau amal yang akan mendatangkan kebaikan kemudian akan dilaksanakan, dan memilah serta memilih mana yang kegiatan atau amal itu akan mendatangkan kerusakan atau kemadaratan, maka akan dihindari. Sebaliknya nafsu itu berkarakter tidak baik, karena baik dan buruk tidak menjadi ukurannya, tidak menjadi pertimbangannya. Yang penting adalah mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Sekali lagi, karena manusia mendapatkan dua piranti, yaitu nafsu dan akal ini, maka kemudian perlu dua hal ini dimanage, diatur, dikelola dengan baik agar keduanya bisa menjadi wasilah atau menjadi media untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu nanti akan menjadikan manusia itu mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan bicarakan masalah keduanya, yaitu akal dan nafsu. Akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa Mutiara Ramadan di Temanggung TV yang berbahagia, seperti kami katakan tadi bahwa pada segmen ini kita akan membicarakan masalah keduanya, yaitu masalah akal dan nafsu. Dalam kitabnya yang berjudul Tanbihul Ghafilin, Asy-Syaikh Abu Laits As-Samarqandi menceritakan tentang penciptaan dua makhluk ini, yaitu akal dan nafsu. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal. Setelah Allah menciptakan akal, maka kemudian Allah berfirman kepada akal, "Wahai akal, majulah." Maka majulah akal. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai akal, mundurlah," maka akal pun mundur. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhanku yang maha segalanya, dan aku adalah abdimu yang serba dhaif atau lemah." Maka kemudian Rasul menjelaskan pula tentang keberadaan atau ketika penciptaan nafsu. Nafsu diciptakan, setelah itu kemudian ditanya. Sebelum ditanya juga diberi perintah seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada akal, "Wahai nafsu, majulah." Nafsu tidak bergeming, diam saja. Nafsu mundurlah. Nafsu diam saja, tidak bergeming, tidak bergerak. Kemudian ditanya, "Wahai nafsu,
siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, aku ya aku, engkau ya engkau. Betapa sombongnya nafsu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjawabnya seperti itu. Kemudian Allah murka dan dimasukkannya nafsu itu ke neraka Jahim selama 100 tahun. Usai dikeluarkan dari neraka Jahim, ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu masih menjawab, engkau ya engkau, aku ya aku. Artinya masih belum ada perubahan sama sekali, meskipun nafsu itu sudah disiksa di neraka Jahim selama 100 tahun. Maka kemudian oleh Allah dimasukkan ke neraka yang lain, yaitu neraka Juk selama 100 tahun. Di mana neraka Juk ini bentuk siksaannya berkaitan dengan rasa lapar. Setelah 100 tahun diangkatlah nafsu dari neraka Juk, kemudian ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Dengan wajah yang lemas, letih, kemudian nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Menunjukkan bahwa di sini kelemahan daripada nafsu adalah pada rasa lapar. Sehingga ada ulama yang menyatakan bahwa alasan kenapa manusia diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa karena untuk mengalahkan nafsunya, yang nafsu itu tidak mempan dibakar tetapi dia kalah dengan rasa lapar. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang saya hormati, karena manusia mempunyai dua-duanya, maka kadang-kadang manusia itu karakternya juga akan berbeda-beda sesuai dengan mana yang lebih dominan dari dua makhluk, yaitu akal dan nafsu tersebut. Malaikat diberi akal oleh Allah, maka malaikat tidak pernah ada yang tidak baik. Malaikat selalu melakukan kebaikan dan tidak pernah tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika manusia itu yang dominan akalnya, maka dia akan seperti malaikat, baik, senang dengan kebaikan, kemudian dia akan menurut dengan perintah-perintah Allah dan menurut dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika manusia yang juga punya nafsu, yang itu juga diberikan pada hewan, maka ketika di dalam diri manusia itu yang dominan adalah nafsunya, maka orang itu akan seperti hewan. Dia akan tidak peduli, tidak mempertimbangkan baik dan buruk, tidak mempertimbangkan apakah itu merugikan orang atau tidak. Yang penting usahanya untuk memuaskan dirinya tercapai. Sehingga akan terjadi kejahatan, akan terjadi korupsi, akan terjadi pembunuhan demi untuk memuaskan nafsunya, karena nafsu itu tidak akan mempunyai pertimbangan dengan pertimbangan kebaikan-kebaikan. Yang penting keinginannya tercapai, apapun caranya akan dilakukan. Jadi itulah kenapa manusia kemudian diperintah untuk berpuasa, karena agar yang menjadi tabiat daripada hewan itu nanti bisa melemah, kemudian bisa diatur, bisa dikendalikan oleh akalnya, yang akal ini akan senantiasa menuju kepada
kebaikan. Sementara kalau nafsu selalu akan menuju kepada kejelekan, seperti yang dikatakan innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oi, Kun, ini Kun. Siap Mas Gus? Mas Gus, pripun Mas Gus? Iki ngopo? Kok wirawiri kaya wong bingung ngono lho. Wah, jarine masalah niku sakniki musim corona Mas Gus. Aku lho njogo daleme jenengan ben mboten klebetan corona Mas Gus. Oh, iki ngerti apa corona ki apa? Kowe wani po? Corona ki barang kok. Ki lah ketok. Waduh, ilmu santet to Mas Gus. Santet iki corona kuwi virus marake penyakit mbebayani. Waduh, kula kedah pripun iki Mas Gus? Saiki kuwi mangsane saiki do njaga kesehatan. Diakehi sing ndonga, diakehi sing maca selawat. Akeh cuci tangan, corona ki nular saka sentuhan tangan karo ngucap iki. Waduh, aku nang kula tak wasuri ya Mas Gus. Wis, saiki rasa salaman sik. Pokoke saiki dikurangi sing kumpul-kumpul. Wis diinfokan karo tangga-tangga sekitarmu. Saiki ki done omah wae. Nggih, Mas Gus. Dong anak kumpul-kumpul sik. Nggih, siap Mas Gus. Sing dodolan, sing riwariwi kuwi. Intine stay at home. Wis kono, tak kono mulih kono. Oh, nggih, siap Mas Gus, siap. Pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, dari apa yang diceritakan oleh Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin tadi, bahwa manusia ini perlu memanage apa yang telah dianugerahkan kepada manusia itu, yaitu jasmani, rohani, kemudian akal dan nafsu, agar semuanya bisa menyatu untuk kebaikan dan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sempat saya singgung bahwa yang namanya nafsu itu akan senantiasa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sehingga itu perlu ada penanganan serius agar yang namanya nafsu ini tidak mendominasi untuk menuju kepada ketidakbaikan. Tetapi seandainya manusia ini kok tidak diberi nafsu, maka manusia juga mungkin tidak akan ada yang berprestasi. Karena tidak ada ghoyah, tidak ada keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Yang paling baik adalah nafsu untuk mengejar keinginan, tetapi keinginan itu yang dikerjakan oleh nafsu, yang dibimbing oleh akal, yang akal ini adalah selalu berpertimbangan dengan kebaikan. Sehingga
ketika orang itu bisa mengalahkan hawa nafsu, maka yang akan lebih dominan adalah akal, meskipun di sana kemudian ada keinginan-keinginan, yang keinginan itu dibatasi oleh kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh akal. Sementara kalau nafsu itu tanpa dikendalikan oleh akal, maka seperti hanya binatang yang tidak mempertimbangkan apapun kecuali keinginannya tercapai untuk mendapatkan yang diinginkan. Para pemirsa yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini kita berupaya agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita betul-betul memahami karakter daripada nafsu dan juga memahami betul dengan karakter yang bernama akal, yang kemudian harus kita dominasikan pada diri kita, yaitu akal, agar nantinya setelah kita selesai dari melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini, kita keluar tidak persis tetapi hampir atau mempunyai nuansa seperti kebaikan-kebaikannya para malaikat, yang malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintah dan juga atas segala larangannya, akan menghindari daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbalikan dengan nafsu, yang nafsu itu mudah-mudahan dapat kita kalahkan pada bulan puasa Ramadan tahun ini. Dengan demikian kita nantinya ketika menjalani kehidupan keseharian kita setelah Hari Raya Idul Fitri, kita masih terbiasa dengan menggunakan kebaikan-kebaikan akal dan bisa menekan keburukan-keburukan atau ketidakbaikan daripada nafsu, yang nafsu ini identik dengan karakter hewani yang tidak memikirkan orang lain, yang penting dirinya sendiri mendapatkan apa yang diinginkan. Para pemirsa yang saya hormati, itulah hal-hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu ikuti Mutiara Ramadan di Temanggung TV. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat menjelang berbuka puasa. Semoga puasa Anda untuk hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang telah lalu, serta masih mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan pada bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan tahun ini, dan akhirnya bisa keluar dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada akal, dan bisa menekan keburukan-keburukan yang ada pada nafsu diri kita yang kita latihkan pada bulan Ramadan tahun ini. Sekian, hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.